Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita, yaitu belajar secara daring. Kemudian selawat dan salam atas junjungan Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sehingga kita dapat keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulainya, mari kita membaca bismillah dan berdoa agar supaya kita yang kita kerjakan pada kesempatan hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang satu kita sudah pelajari tentang beberapa hal. Maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Ya, pembelajaran yang Ustaz ambil untuk pertemuan hari ini yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 6. Baiklah anak-anakku sekalian, pada semester lalu kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi, ya. Jadi, apa itu teks non-fiksi? Saya rasa kalian masih ingat ya. Non-fiksi berarti bukan fiksi, berarti dia adalah cerita fakta, ya, atau kejadian yang fakta nyata, bukan hayal, ya. Jadi cerita atau teks non-fiksi itu adalah cerita nyata atau cerita yang fakta. Nah, dalam paragraf itu ada yang disebut gagasan pokok, ya. Jadi dalam paragraf ada gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut itu terdapat pada kalimat utama. Nah, gagasan pokok itu ada 4, ya, tapi yang sering kita dapat itu hanya 3 ya. Sebenarnya dia ada 4. Yang pertama yaitu deduktif. Gagasan pokok deduktif, yaitu gagasan pokoknya ada di awal paragraf, ya. Kemudian yang kedua adalah ineratif, yaitu gagasan pokoknya ada di tengah paragraf. Kemudian ada induktif, yaitu akhir paragraf. Sedangkan yang keempat yaitu campuran, atau artinya dia gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf dan ada pula di akhir paragraf, campur, ya. Ya, itu adalah mengenai gagasan pokok. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat, ya. Kemudian mencari kalimat utama. Jadi harus kita baca dengan cermat, bacaan tersebut dengan teliti. Kemudian kita harus mencari kalimat utamanya, dan dalam kalimat utama itulah kita mendapatkan gagasan pokok atau ide pokok. Oke, iya. Kemudian di dalam teks juga kita bisa mendapatkan informasi, ya, informasi yang terdapat dalam suatu teks. Bagaimana cara mencari informasi dalam teks, ya, khususnya teks non-fiksi? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat. Setelah kita baca, kita tulis informasi yang ditemukan. Umpamanya dalam satu paragraf, oh ini ada informasi ini, oh ini tentang ini. Kemudian
setelah kita menuliskan informasi setiap paragraf, kita rapikan informasi tersebut, kita susun secara rapi. Nah, setelah itu kita merangkum informasi itu. Jadi informasi yang kita dapatkan, kita rapikan, kita susun bagus, kemudian kita rangkum. Setelah itu kita rangkum, barulah kita mendapatkan informasi penting dalam satu teks. Oke, ya. Itu mengenai cerita non-fiksi ya, atau cerita nyata, ya. Jadi cerita nyata. Begitu juga mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan cerita yang nyata. Ya. Jadi hak dan kewajiban itu merupakan cerita yang nyata. Artinya hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapati. Ya, yang lalu kita sudah mempelajari kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari tentang hak. Ya. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Apa hak kita? Ya. Jadi ada hak kita sebagai anak, ada hak kita sebagai siswa, ada hak kita sebagai warga negara, ya. Apa hak kita sebagai warga negara? Ya, itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Ya, yaitu 1, mendapatkan perlindungan hukum. Ya, ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian mendapatkan pekerjaan. Ya, ayat 2, pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Kita merdeka berserikat, ya, atau merdeka mengeluarkan pemikiran, itu pasal 28 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di halaman 42. Ya, di situ ada 11. Ya, itu merupakan hak, ya, hak yang harus kita dapati, hak kita sebagai warga negara. Apa manfaatnya? Ya. Apa manfaatnya apabila kita sudah mendapatkan hak kita? Misalnya, mendapatkan perlindungan hukum. Apa manfaatnya? Ya. Apa manfaatnya apabila kita sudah mendapatkan perlindungan hukum? Misalnya, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa manfaatnya apabila kita sudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Ya, tercapailah kehidupan masyarakat yang makmur dan masih banyak lagi ya. Itu untuk kalian bisa baca di halaman 55. Tadi hak itu ada 11, sekarang manfaatnya juga ada 11. Silahkan ya dibaca ya, halaman 55. Ya. Ya, bagaimana? Jadi dalam kehidupan itu ada, seperti saya katakan tadi, ada hak dan ada kewajiban. Ya, mungkin salah satu kewajiban juga kita sebagai warga negara yaitu mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu kewajibannya kita, yaitu mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana upaya kita? Ya, itu tadi, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban. Ya, itu semua adalah sikap atau upaya kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, upaya. Kemudian caranya bagaimana? Iya, 1, siap membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara, ya, menolak campur tangan atau intervensi asing, melestarikan budaya bangsa, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, ya.
Itu adalah caranya kita mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan yang kita dapatkan itu bukan hadiah ya, tapi adalah merupakan suatu hasil perjuangan. Ya, nah sekarang kita tinggal mempertahankannya. Itu tadi beberapa caranya. Ya. Kemudian dalam mempertahankan kemerdekaan itu ada beberapa cara. Dalam kehidupan kita juga ada, ya, ada perubahan-perubahan. Iya, ada perubahan, ada masa-masa. Yang lalu kita sudah mempelajari masa-masa tahap-tahap perkembangan manusia ya. Ada yang disebut masa bayi, ya. Masa pralahir, bayi atau bayi di bawah 5 tahun, kemudian ada anak, kemudian remaja, kemudian dewasa tua ya. Dewasa tua ya, itu adalah masa. Nah, kita akan lanjutkan pada kesempatan ini yaitu mengenai perubahan pada masa pubertas atau masa remaja. Jadi yang dibahas kali ini yaitu mengenai masa remaja. Masa remaja atau masa pubertas atau masa akil balik ya, itu ada kewajiban kita yang pokok. Ya, ada kewajiban kita yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Apabila kita sudah akil balik. Nah, apa semua itu perubahan-perubahan pada masa remaja atau masa pubertas? Pada dasarnya itu ada 2 ya. Seperti pembelajaran di subtema 1 kita sudah mempelajari bahwa perubahan pada masa remaja atau masa pubertas itu ada 2. Yaitu ada perubahan sekunder, ada perubahan primer. Apa itu perubahan sekunder? Yaitu perubahan yang terjadi di luar tubuh kita ya, atau yang biasa disebut fisik ya. Kemudian yang perubahan yang kedua yaitu perubahan primer. Apa itu? Iya, yang terjadi di dalam tubuh atau mental. Nah, perubahan sekunder itu tidak sama. Jadi perubahan yang dialami oleh laki-laki itu tidak sama dengan perubahan yang dialami oleh perempuan ya. Hanya ada yang sama ya, tapi hanya beberapa. Pada dasarnya itu berbeda dengan perempuan. Misalnya kalau laki-laki sudah mulai tumbuh jakun ya, kumis, jenggot, mulai dia berjerawat ya. Iya, kemudian mulai tumbuh di beberapa bagian-bagian. Ya, suara mulai berubah ya. Seperti ada beberapa waktu kita tatap muka ada di antara kalian saya tegur, aduh sudah dewasa, suaranya sudah berubah ya. Yes. Kemudian pada perempuan ya, perubahan sekunder pada perempuan itu misalnya buah dada. Kalau masih anak-anak itu kelas 1, 2, 3 itu belum ada, 4 belum ya. Nanti setelah itu baru mulai ada tumbuh buah dada ya. Kemudian yang kedua suaranya mulai berubah juga ya. Kemudian panggulnya mulai membesar. Kemudian yang sama dengan laki-laki itu yaitu mulai tumbuh rambut di beberapa tempat. Misalnya di ketiak ya. Itu perubahan sekunder atau yang berubah di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua perubahan primer atau perubahan dalam tubuh ya. Antara laki-laki dan perempuan juga itu berbeda ya sayang ya. Ingat, perubahan
primer bagi laki-laki yaitu mulai mengalami mimpi basah. Bukan buang air kecil, siapa tahu kamu mimpi buang air kecil basah. Aduh, saya sudah dewasa, sudah mimpi basah, bukan itu ya. Yang dimaksud di sini mimpi basah yaitu keluarnya sel sperma ya, atau sel sperma ya. Jadi keluar sudah sel sperma. Ini sel sperma itu terjadi karena ada pengaruh hormon di dalam tubuh ya. Kemudian sel sperma sebenarnya kalau dia sudah nikah itu bisa berubah menjadi apabila dia bisa menjadi seorang bayi ya, apabila dia bertemu dengan sel telur yang dihasilkan oleh wanita ya. Kemudian kalau perempuan itu juga sudah mulai diproduksi yang namanya sel telur. Seperti saya katakan tadi, apabila sel sperma membuahi sel telur itu bisa menghasilkan anak. Tetapi apabila sel telur seorang perempuan tidak dibuahi atau tidak mendapatkan sel sperma, sel telurnya tidak bertemu dengan sel sperma, maka dia berubah menjadi haid. Ya. Jadi kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan dia sudah haid, ya. Itu adalah perubahan pada masa pubertas. Baiklah anak-anak, pada kehidupan manusia itu ya ada yang berubah misalnya tadi perubahan fisiknya, perubahan apa semua. Begitu juga dalam tari atau dalam kesenian ada juga yang berubah. Ya, yang berubah apa? Ya tariannya, ya ada ada yang disebut tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Yaitu gerak tari baru. Jadi berubah. Yang tadinya hanya tradisional ya berubah menjadi tarian baru yang dirangkai dengan tari tradisional. Jadi tadinya hanya tari tradisional, begitu dia dirubah dia menjadi tari kreasi namanya. Karena kita menciptakan tari yang baru. Iya. Namun tidak menghapus tari tradisional. Tari tradisional itu tetap ada, hanya ditambah ya. Kemudian tari kreasi itu ada 3 macam ya. Ada yang disebut tari tunggal. Tari tunggal ya tunggal sendiri. Hanya sendiri penarinya, hanya seorang diri itu penarinya. Kemudian ada tari berpasangan. Ya, berpasangan itu berdua. Kemudian tari berkelompok. Nah, tari berkelompok itu terdiri atas 3 ya, lebih dari 2. Karena kalau 2 itu disebut berpasangan. Nah, kalau kelompok berarti lebih dari 2, 3, 4, pokoknya satu kelompok lebih dari 2 ya. Oke anak-anakku sekalian, itu adalah materi kita di subtema 2 ini. Silahkan kalian baca saja ya. Ada di buku PR kalian untuk lebih jelasnya itu. Kemudian kalau ada yang tidak dipaham boleh ditanya ya, materinya maupun tugas-tugas yang Ustazah berikan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.